Selamat pagi, selamat datang di channel Nuansa 12. Kali ini kami akan melakukan perjalanan dari rumah kami di Cirebon menuju ke Bali. Pada saat ini waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Kami menggunakan satu unit Stargazer tahun 2022 dengan jumlah penumpang 4 orang. Perjalanan ini kami awali dengan memasuki pintu tol Ciperna Barat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sekedar hiburan buat teman-teman atau referensi barangkali ada yang mau melakukan perjalanan menuju Bali melalui jalan tol Trans Jawa Bali. Saksikan keseruan perjalanan ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten perjalanan atau traveling. Selamat menyaksikan. Sedikit tip dari kami yang telah melakukan perjalanan yang lumayan cukup panjang ini. Pertama, kita harus memastikan bahwa kendaraan yang akan kita pakai itu harus benar-benar fit ya, sehingga perjalanan ini akan jadi menyenangkan. Jangan lupa untuk periksa semua bagian penting dari kendaraan kita, misalnya remnya, kondisi ban, lampu, kaca spion, di radiator. Apabila ada kerusakan atau kekurangan, sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu sebelum perjalanan. Tak lupa untuk menyiapkan biaya tol, bakar, makan, minum, semua penginapannya. Perjalanan dari Cirebon ke Bali ini melewati jalan Trans Jawa Bali membutuhkan ya biaya yang kalau menurut saya itu wajar lah. Kalau kita melakukan perjalanan dengan keluarga itu lumayan mirip sih, karena satu penumpang di unit yang kami gunakan ini bisa 8 orang termasuk supir. Tapi pada perjalanan kali ini kami hanya berempat ya. Kemudian selain dari menyiapkan biaya untuk BBM, kemudian akomodasi dan untuk makan sama perjalanan, jangan lupa juga untuk siapkan perlengkapan darurat. Misalnya pastikan ban serepnya ada dan badan yang bagus siap dipakai, obat-obatan, sehingga di perjalanan akan sesuatu yang kita tidak inginkan kita sudah persiapkan sebaik-baiknya. Selain itu, cari tahu informasi tentang rute perjalanan, termasuk menonton di video ini. Jangan skip ya, jadi video ini cukup banyak informasi yang nanti akan kawan-kawan dapatkan. Kemudian kondisi jalannya tuh harus dilihat lagi, nanti bisa dilihat di video ini.
ini. Kemudian tempat tujuan di sana di Balinya harus dipersiapkan sehingga ketika nyampe sana itu nggak bingung gitu harus kemana. Jadi bagusnya harus dipersiapkan. Informasi ini bisa didapatkan dari internet, termasuk dari YouTube ini, perjalanan, atau mungkin bertanya sama kawan atau teman yang sudah pernah bersama. Terus kita siapkan rute perjalanan yang akan dilalui. Sekarang lumayan cukup mudah ya, Google Map. Kawan bisa menggunakan Google Map untuk navigasi. Kemudian selain itu tip lainnya, bawa pakaian dan perlengkapan yang secukupnya. Perlu kawan-kawan ketahui cuaca di Bali sana ya cukup panas karena pantai ya, jadi pastikan membawa pakaian yang sesuai. Tapi kalau misalnya tujuannya yang di tempat yang dingin, di sana ada juga ya, dan nggak ada salahnya untuk dipersiapkan pakaian yang dingin. Kemudian selain itu jangan lupa untuk membawa obat-obatan pribadi dan kawan-kawan mempunyai kondisi kesehatan yang tertentu ya, persiapkan. Kemudian pastikan untuk istirahat, rest area setelah dipaksakan. Kemudian untuk berdoa sebelum melakukan perjalanan, berhati-hati ketika berkendara di jalan tol, pastikan kecepatannya itu sesuai dengan peraturan rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu saja mungkin ya tipnya dari saya melakukan perjalanan ini. Semoga bisa bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah nyampe di kilometer 379 Batang ya. Pas kebetulan waktunya sholat subuh ya. Ambil istirahat sebentar, nanti kita lanjut perjalanan. Kemudian kita mau isi bahan bakar dulu ya. Di kilometer ini kebetulan ada pom bensin kilometer 79. Kita isi bahan bakar dulu. Isi full tank 518.000 ya untuk bahan bakar isian pertama ini. Kita lanjutkan lagi perjalanan lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil nyobain fitur cruise control, kaki lumayan bisa istirahat tanpa menginjak pedal gas. Lumayan cukup membantu dari kejenuhan ketika kita membawa mobil Stargazer ini.
memasuki gerbang tol Kalikangkung. Namun mohon maaf banget kawan, ini display dari tarif tolnya tidak terrecord. Namun saya cek di internet, kira-kira tarifnya sekitar 230-an, 230 ribuan lah. Kita lanjutkan lagi perjalanan lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki pintu tol Banyumanik, tapi di sini tidak ada transaksi pembayaran, hanya menempelkan kartu tol saja kawan. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan.
Kali ini kita memasuki pintu tol Warugunung. Di sini kita membayar tarif tol Rp359.500. Baik, kita lanjutkan lagi perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Memasuki pintu tol Waru Utama, tapi di sini tidak ada transaksi. Melewati pintu tol Sidoarjo 2, tarifnya Rp4.000. Memasuki gerbang tol Kejapanan, tidak ada transaksi, hanya saja menempelkan kartu tol. Di sini kita akan keluar tol melalui pintu Probolinggo Timur. Tarifnya Rp81.000.
Jadi pintu tol Probolinggo Timur ini adalah pintu tol terakhir jalur Trans Jawa Bali. Jadi setelah pintu tol Probolinggo Timur itu kita menuju ke pelabuhan Ketapang, di mana akan menyeberang ke Gilimanuk, Bali. Jadi selama perjalanan itu jalan itu campur, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang sempit, jadi harap berhati-hati. Tapi di sepanjang jalan antara Probolinggo ke Ketapang itu pemandangannya lumayan cukup bagus, bisa dinikmati. Ada pantai, ada hutan gitu. Jadi ya bisa dinikmati lah perjalanan itu. Kita sementara istirahat dulu buat ngisi bensin ini. Kebetulan perut sudah keroncongan. Di tengah jalan ini ada warteg di jalur antara Probolinggo ke Pelabuhan Ketapang. Di tengah perjalanan ini juga kita akan melewati perusahaan listrik negara Paiton yang merupakan salah satu aset nasional.
memasuki perbatasan Situbondo. Di jalur Situbondo menuju ke Tapang ini nanti akan melewati pantai, garis pantai gitu. Jadi lumayan cukup bagus pemandangannya, bisa dinikmati, bisa santai dulu. Bahkan kalau misalnya mau nginep di situ ada penginapan, ada wisata juga di situ. Bisa direncanakan untuk mungkin beristirahat sebelum menyeberang ke Tapang.
Syukur alhamdulillah, kira-kira jam 18.30 kita sudah nyampe di pelabuhan penyeberangan Ketapang menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali. Jadi sebagai informasi saja, biaya penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk itu per mobil 200.000. Jadi sebelum kita melakukan penyeberangan itu sebelum nyampe pelabuhan Ketapang kita sudah siapkan pembelian tiket menuju ke Gilimanuk. Pembeliannya bisa online lewat aplikasi, jadi di-download dulu saja. Nanti bisa dibeli di aplikasi dengan menggunakan berbagai macam jenis pembayaran online. Kalau tidak salah, jadwal penyeberangannya itu setiap jam ada gitu, jadi jangan khawatir. Syukur-syukur bisa beli jauh-jauh hari sebelumnya atau bisa beberapa jam sebelum nyampe ke Ketapang. Lama penyeberangan menggunakan kapal penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk itu kira-kira ditempuh antara 45 menit sampai 1 jam. Di dalam kapal juga nanti mobil bisa parkir, lalu juga ada penjual di sana, bisa buat ngopi atau mungkin kita bisa beli makanan sebelum nyebrang di dalam kapal. Jadi nanti mobil tuh kita parkir saja di sini, lalu kita bisa nunggu ke atas atau bisa juga tinggal di mobil di dalam. Tapi kalau mau lihat pemandangan laut, bisa lihat di ruang tunggu di atas, ada cukup banyak kursi disediakan di sana. Di bagian belakang, di depan juga ada. Terus ada juga yang di dalam ruangan. Sebenarnya kalau misalnya waktunya pas, misalnya pagi atau sore hari, ini kayaknya sih lumayan bagus pemandangannya. Cuman sayangnya kita nyampe di pelabuhan ini sudah malam, jadi kelihatan nggak terlalu banyak yang bisa dilihat gitu. Hanya saja karena kita pertama kali menyeberang, jadi lumayan excited gitu. Bisa buat pengalaman kita nyebrang.
Syukur alhamdulillah, kira-kira jam 8 malam kita sudah merapat di pelabuhan Gilimanuk, Bali. Jadi kalau dihitung dari awal kita berangkat jam 3 pagi dari Cirebon sampai Gilimanuk itu jam 8 malam, jadi kurang lebih 17 jam perjalanan darat, berikut dengan waktu istirahat, makan, dan segala macam. Alhamdulillah kita tidak berhenti untuk menginap dulu, jadi langsung saja paling berhenti di rest area untuk makan, sholat, dan ke toilet, sehingga 17 jam menghabiskan waktu dari Cirebon menuju ke Bali. Oh iya, sekedar mengingatkan juga buat kawan-kawan yang mau menuju ke Bali. Jadi nanti di penyeberangan setelah kita nyampe di Gilimanuk, itu nanti kita akan diperiksa surat-surat ya. Normal saja, KTP, SIM mungkin, jadi persiapkan, jangan lupa untuk surat-surat. Kalau tidak salah menurut berita, kalau misalnya kita tidak membawa surat-surat kependudukan, itu nanti akan ditolak dan akan dipaksa untuk balik lagi, dilarang untuk memasuki Bali. Ya, perjalanan dari Gilimanuk ke hotel, jadi kami merencanakan menginap di salah satu hotel di Gianyar. Jadi kami nyampe di Gianyar, di hotel Gianyar itu kira-kira jam 12.30 atau sekitar jam 1. Jadi kurang lebih menghabiskan waktu dari pelabuhan Gilimanuk jam 8 itu berarti jam 9, 10, 11, 12, 5 jam. Cukup jauh gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kawan-kawan capek, menurut saya bisa menginap dulu sebelum menyeberang, lalu bisa pagi-pagi nanti nyebrang, jadi enak gitu, nyampe Bali fresh lagi. Cuma karena kami belum tahu, kami paksakan untuk nyebrang, kemudian kita sudah booking hotel di Gianyar, jadi nyampe Gianyar itu jam 12:30 atau jam 1 pagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pengalaman buat kita, nggak masalah. Jalannya dari dari pelabuhan Gilimanuk ke Gianyar itu lumayan cukup sempit ya, jadi kecepatan itu nggak bisa cepat. Kebetulan rute baru juga buat kami, jadi ya pelan-pelan saja, jadi menghabiskan waktu 4-5 jam lah dari pelabuhan Gilimanuk ke Gianyar. Ini kami sudah berada di Gianyar. Pagi-pagi kami sudah menuju ke tujuan pertama di Pantai Kuta Bali. Cukup dekat, hanya menghabiskan mungkin sekitar 5 menit saja dari hotel tempat kami menginap ke Pantai Kuta.
Setelah menghabiskan waktu di Pantai Kute, kemudian tujuan kedua yaitu ke mana ini? Ke Tanah Lot. Tanah Lot berapa jam di sana? 2 jam kali ya? 2 jam. Demikian perjalanan kami dari Cirebon menuju Bali dan beberapa tempat di Bali yang kami kunjungi. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan semua tempat yang kami kunjungi berhubung durasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa membuat video-video lain yang bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.